Selamat datang di channel Ayat-Ayat Semesta. Cina dan teleportasi kuantum yang gagal. Teleportasi adalah pemindahan objek dari satu tempat ke tempat yang jauh. Teleportasi kuantum adalah pemindahan informasi dari satu tempat ke tempat yang jauh dengan kanal terbelit. Gagasan ini pertama kali disampaikan oleh tim ilmuwan dari Bell and Bell Laboratories IBM yang dipimpin oleh Bennett dengan protokol sebagai berikut. Pertama, informasi. Kedua, pengirim Alice dan penerima Bob menyusun kanal sebagai dua elektron terbelit. Selanjutnya, informasi dikirim dengan cara melebur ke dalam kanal, kemudian Alice melakukan pengukuran dan mengkomunikasikan pengukurannya ini kepada Bob, dan Bob pun melakukan transformasi atau pembentukan ulang. Maka diperolehlah informasi yang dikirim oleh Alice. Syarat utama teleportasi adalah kanal terbelit, dan itu sudah kita sampaikan pada video terdahulu. Sekarang kita lihat, jika kanalnya merupakan dua elektron atau keadaan tak terbelit, maka teleportasi itu pasti gagal. Tapi sebelumnya kita simak dulu notasi matematik yang akan kita gunakan, yaitu notasi Dirac, notasi braket, dalam bentuk seperti berikut. Dengan perkalian skalar braket IJ sama dengan delta IJ, dan ini disebut sebagai delta Kronecker, itu akan sama dengan 0 jika I tidak sama dengan J, dan sama dengan 1 jika I sama dengan J. Bentuk eksplisitnya sebagai berikut. Kemudian matrik Pauli, sigma X, sigma Y, dan sigma Z dengan bentuk eksplisit ini, maka sigma X itu akan merubah spin up menjadi spin down, dan sebaliknya spin down menjadi spin up. Demikian juga dengan I sigma Y, tetapi ada tanda negatifnya di sini, sedangkan untuk down berubah menjadi up. Sedangkan sigma Z itu mempertahankan spin up dan juga spin down, tetapi untuk spin down ada minusnya. Untuk dua elektron dengan dua spin, keadaan yang mungkin adalah spin up, 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 down, down, up, dan down, down. Dengan braket IJ, KL sama dengan delta IK, delta JL, seperti terdahulu. Contoh eksplisitnya braket 00, 00, 01, 01, dan seterusnya disebut dengan 1. Kalau IJ atau I dan K tidak sama, salah satunya kalau J dengan L, maka hasilnya pasti 0. Nah, dengan formulasi matematik ini kita siap melakukan evaluasi teleportasi untuk kanal tak terbelit. Informasi spin elektron milik Alice adalah sebagai berikut. Dengan X0 dan X1 memenuhi normalisasi ini. Nah, kanal yaitu dua elektron milik Alice dan Bob. Saya tuliskan dalam bentuk ini. Ini artinya bentuk ini bisa saya tuliskan sebagai perkalian dari spin tunggal milik Alice dan spin tunggal milik Bob. Ya. Jadi ini berarti kanalnya unentangle atau tak terbelit atau separable, terpisah. Nah, jika informasi dilebur, ya, dikirim begitu, nah, kita dapatkan bentuk ini. Nah, selanjutnya Alice melakukan pengukuran dengan apapun itu, ya. Contoh kita lihat, misalkan pengukur terbelit
0110. Maka pengukuran berarti proyeksi seperti berikut. Nah, bra pertama adalah bra 01, ya, kita proyeksikan ke sini. Nah, dua suku pertama ini akan menghasilkan 0 karena di sini 00, jadi spin keduanya berbeda. Nah, yang tidak 0 itu adalah bagian dua suku terakhir ini, ya, karena ini 01, ini 01. Seperti berikut. Sedangkan untuk X1, karena di sini tidak ada 01, maka semua akan menghasilkan 0. Bra 10, jika diproyeksikan ke sini, ya, itu semua akan 0, karena di sini 00, ini 01, jadi tidak ada yang 10. Sedangkan untuk X1, dua suku pertama ini yang tidak 0, di sini akan menghasilkan cat 0, ini cat 1, sedangkan dua suku terakhir itu akan menghasilkan 0, seperti berikut. Jika kita kumpulkan bagian tidak 0, kita dapatkan suku berikut. Nah, kita lihat dengan seksama bahwa X0 itu nempel di cat 0 maupun cat 1. Demikian juga dengan X1. Padahal ya, ini akan berhasil jika X0 itu nempel, ya, di cat yang berbeda dari X1. Nah, baru kemudian nanti ditransformasi oleh Bob. Nah, ini artinya transformasi teleportasi itu gagal. Ya. Nah, kita lihat bentuk eksplisitnya. Ya. Misalkan informasinya seperti tadi, ya, sekarang A0 dan B0-nya kita ganti dengan setengah akar 2 ini A1-nya adalah negatif, ya, ini positif, maka perkalian, ya, atau transmittingnya, ya, berupa peleburan itu menghasilkan suku berikut. Nah, selanjutnya pengukuran oleh alis, misalkan dengan keadaan 0011. Nah, seperti ini. Nah, maka ini 00, ya, yang tidak 0 itu dua suku pertama, suku ketiga keempat 0, dengan suku yang berikut ini X1 itu semua 0, ya, untuk proyeksi bra 00. Ini. Sedangkan proyeksi bra 11 untuk X0 ini semua menghasilkan 0, sedangkan untuk X1, ya, dua suku pertama ini 0 dan kedua suku terakhir yang tidak 0, ya, di sini cat 0, ini cat 1, seperti ini. Nah, jika kita kumpulkan, kita sederhanakan, dapat bentuk ini. Nah, ini seperti kita lihat tadi bahwa X0 dan X1 itu nempel di semua cat 0 dan cat 1, sehingga kita tidak memungkinkan untuk mendapatkan transformasi sigma X, sigma Z maupun I sigma Y. Dan itu artinya teleportasi gagal, ya. Kita lihat lebih eksplisit kalau kita lakukan sigma X pada keadaan setelah diukur alis, maka diperoleh, ya, kembali seperti hasil ini, dan ini tidak sama dengan informasi yang dikirim oleh alis. Demikian juga kalau diproyeksi transformasi dengan I sigma Y, ya, diperoleh hasil yang tidak sama dengan informasi seperti yang dikirim oleh alis, pun demikian juga dengan sigma Z, ya. Jadi tidak diperoleh keadaan seperti yang dikirim oleh alis. Artinya teleportasi gagal, ya. Nah, itu. Jadi jika kanal tak terbelit, maka teleportasi tidak dapat berlangsung. Nah, kajian teleportasi yang diawali oleh Bennett dan kawan pada tahun 1993, 4 tahun kemudian direalisasi dalam bentuk eksperimen yang sangat sederhana, dan kemudian kajian eksperimennya pun terus berkembang. Nah, ini eksperimen terbaru dari Fermilab di Amerika, ya, Desember tahun 2020. Nah, sedangkan
negara ya selain Amerika yang sangat gencar dengan riset teleportasi itu adalah Cina. Bahkan 60% publikasi dalam teleportasi ini dilakukan oleh ilmuwan Cina dari universitas yang ada di Cina. Salah satunya adalah dari University of Science and Technology China ya. Itu pembangkitan dimensi tinggi bagi teleportasi kuantum, juga eksperimen melibatkan satelit Misius pada tahun 2017 yang lalu. Itulah kehebatan atau kemajuan ilmuwan Cina dalam bidang teleportasi. Nah, berbicara tentang teleportasi sebenarnya tidak asing bagi orang-orang beragama, ya, baik Kristen maupun Islam. Narasinya adalah bahwa Nabi Sulaiman akan kedatangan Ratu Saba, ya, yaitu Ratu Bilqis. Nah, untuk itu di dalam kitab, kalau kita merujuk kitab suci Al-Quran, Nabi Sulaiman mengumpulkan para pembesar dan kemudian bertanya, adakah di antara kalian yang bisa membawa singgasana Ratu Bilqis sebelum mereka datang untuk berserah diri kepadaku. Maka kemudian Jin Ifrit menawarkan diri, dia akan bisa membawa dalam waktu cepat, yaitu sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari tempat duduknya. Tetapi di tempat itu juga ada orang yang berilmu, ya. Qala alladzi indahu ilmun minal kitab, ya. Ana atika bihi qabla an ayyartada ilaika tarfu. Jadi akan datang sebelum mata Nabi Sulaiman itu membuka, ya, jadi berkedip. Nah, maka begitu Nabi Sulaiman berkedip, falamma ra'ahu mustaqirran. Jadi falamma ra'ahu mustaqirran. Jadi begitu membuka, kemudian dilihat, ya, singgasana sudah ada di situ, maka kemudian Nabi Sulaiman qala hada min fadli rabbi. Ya, inilah keutamaan yang diberikan kepada aku oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah gagasan teleportasi yang sebenarnya sudah ada dalam sejarah peradaban umat manusia yang sekarang sedang direproduksi oleh ilmuwan saat ini. Itulah teleportasi yang gagal jika kanalnya tak terbelit. Terima kasih.